Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pembelajaran. Anggota kelompok 5 terdiri dari Febrianti Dwi Putri, Saskia Nurab Heru, Tasya Khairunisa, dan Aprianisa Dea Amanda. Tujuan dari video pembelajaran ini yang pertama, menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan aspek-aspek penting dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Maka dari itu, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Sebelum mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih perencanaan dan apa sih pembelajaran. Pengertian perencanaan. Perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang berarti rancangan, rangka, atau konsep. Perencanaan adalah proses dalam menentukan berbagai hal yang ingin dicapai. Sedangkan pembelajaran menurut Gagna tahun 1992, pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengelola fasilitas dan sumber belajar yang tersedia agar dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam mempelajari sesuatu. Maka, perencanaan pembelajaran adalah suatu proses dalam merumuskan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media, serta fasilitas belajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Selanjutnya ada ciri-ciri dari perencanaan pembelajaran. Yang telah kita ketahui bahwa perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari suatu proses berpikir yang dimana disusun dengan mempertimbangkan segala aspek dan juga ketersediaan sumber daya yang ada. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan. Yang keempat, adanya kerjasama antara guru dan siswa. Yang kelima, memiliki tujuan yang bersifat mengoptimalkan peserta didik dalam belajar. Yang keenam, semakin kompleks suatu tujuan, maka semakin perlu pula perencanaan dan juga pembelajarannya. Dan yang terakhir, adanya pemanfaatan sumber daya atau media dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek-aspek penyusunan pembelajaran. Yang pertama adalah mengkaji kurikulum yang ada di lembaga. Di mana untuk memudahkan penyusunan program pembelajaran, guru juga instruktur pembelajaran harus mengkaji komponen-komponen dari kurikulum yang ada pada saat itu. Adapun kurikulum di tingkat kelas dapat direncanakan untuk program tahunan, program semester, bulanan, mingguan, dan juga harian. Nah, semisalnya ingin membuat program pembelajaran untuk pendidikan tingkat formal, yaitu seperti SD, SMP, dan juga SMA. Maka, guru maupun instruktur harus mengkaji kurikulum yang sedang berlaku, yaitu adalah kurikulum K13. Jadi, untuk tujuan, metode, maupun bahan ajar yang digunakan, harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya adalah mendalami format perencanaan pembelajaran, di mana format perencanaan pembelajaran sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah format naratif. Nah, format naratif sendiri untuk perencanaan pembelajaran harian. Yang kedua adalah format tabel, di mana format tabel sendiri untuk memuat garis besar dari perencanaan pembelajaran yang lebih detail. Yang ketiga adalah aspek pembelajaran abad ke-21. Keterampilan yang harus dimiliki dalam pembelajaran abad ke-21 ini adalah keterampilan bertahan hidup dan berkarir, keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan teknologi, dan media informasi, di mana ketiga keterampilan ini dapat mengoptimalkan siswa dalam pembelajaran abad ke-21 yang terdiri dari 4C. Yang pertama communication, kedua kolaboratif, yang ketiga adalah critical thinking and problem solving, dan yang keempat adalah creativity and innovation. Pembelajaran saat ini harus disusun agar siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya serta harus mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan menggunakan metode student center atau discovery learning. Yang terakhir adalah aspek
aspek pembelajaran personalisasi. Pembelajaran ini lebih menekankan kepada peserta didik untuk dapat mengendalikan dan membuat keputusan berdasarkan aspek tujuan, tempat, waktu, dan pengalaman belajar. Pembelajaran personalisasi ini sendiri adalah metode pembelajaran yang memberikan instruksi kepada peserta didik dengan pendekatan pembelajaran yang dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan dan keunikan yang dimiliki setiap peserta didik. Dan pemanfaatan teknologi contohnya yaitu penggunaan LMS dalam pembelajaran di mana peserta didik dapat mengakses pembelajaran secara mandiri yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan kompetensi peserta didik dalam jalur pembelajaran mereka sendiri. Setelah menonton video penjelasan tadi, berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Demikian video presentasi dari kelompok 5 mengenai perencanaan pembelajaran. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.